Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau panggil, Kau sebut sebagai murid, sebagai rasul. Semoga kami sungguh-sungguh menghayati panggilan ini dan tugas tanggung jawab ini, menjadi murid dan rasul. Kami bukan hanya sebagai orang yang mengikuti Yesus, tetapi sungguh-sungguh memiliki jalinan relasi dengan Engkau, Putramu sendiri. Bantu kami ya Tuhan untuk menghayatinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Rasul Yudas dan Simon orang Selot. Rasul ada 12 yang merupakan lambang dari 12 suku Israel. Rasul, mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Dan secara khusus Yesus mengajar, mendidik mereka dalam berbagai macam pengetahuan tentang Allah. Mereka diajak melihat karya-karya Yesus dengan mata kepala sendiri. Menjadi saksi kehidupan Yesus bersama dengan orang-orang yang ia layani, yang mereka layani. Sesekali mereka juga diutus bersama berdua-dua untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang lain. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua pada dasarnya dan pada intinya juga dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada siapa saja, kepada bangsa lain. Dimanapun kita berada, menjadi rasul, menjadi orang yang dekat dengan Yesus, dan dengan berani mewartakan kabar gembira kepada siapapun juga. Saudara, kita tidak cukup hanya mengikuti Yesus dari jauh, menonton, melihat, tetapi harus lebih memiliki relasi personal dengan Yesus. Kemarin dalam bacaan Injil, orang yang mau masuk kerajaan Allah mengatakan, kami sudah makan dan minum, mendengarkan Yesus bicara. Tapi si penjaga kerajaan Allah itu mengatakan, kami tidak mengenal engkau, pergilah. Kami tidak tahu siapa engkau. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup kita hanya hadir merayakan Ekaristi. Tidak cukup kita hanya berdoa rosario. Tidak cukup kita mungkin membaca sabda Allah. Tidak cukup. Lalu apa? Apa yang lebih dalam daripada itu? Supaya kita dikenal, diakui, diterima oleh Yesus. Yaitu personal relationship. Yaitu relasi personal dengan Yesus. Yesus tahu aku juga tahu Yesus. Terjadi suatu persahabatan. Ya, terjadi suatu dialog personal dengan Yesus. Bahkan lebih daripada itu menjadi kekasih. Relasi kekasih, kedekatan. Jadi yang mau dituntut oleh Tuhan pada kita semua adalah bukan hanya kita menjalankan segala sesuatu, meskipun itu penting dan meskipun itu perlu, pasti. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus juga memiliki suatu pandangan, memiliki suatu sikap terhadap aku. Aku mengenal engkau, dan engkau mengenal aku. Suatu relasi persahabatan. Suatu relasi yang dekat, kekasih. Ya. Nah, inilah yang menjadi kunci dari kemuritan dan kerasulan Yesus. Menjadi sahabat, menjadi kekasih.
Anda perhatikan saudaraku terkasih, dari ke-12 rasul ternyata mereka juga belum mampu dan belum dapat memahami Yesus secara penuh. Dan Markus berkali-kali menegur para rasul karena mereka tidak mampu dan tidak dapat mengenal Yesus secara benar. Meskipun mereka melihat, ya, meskipun mereka memandang, meskipun mereka tahu. Nah, disitulah proses yang terjadi dalam hidup kita, proses internalisasi, pemahaman, pengertian, pengetahuanku tentang Yesus. Maka kita belajar masuk ke dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh hidup Yesus. Dan itulah yang menjadi persahabatan, menjadi kekasih. Ya. Maka kalau kita perhatikan, jadi jangan mengira bahwa ketika para rasul mengerti, memahami, melihat, dan kita menduga ketika kita juga ingin bertemu Yesus secara pribadi dan bisa dilihat, ternyata kita juga belum tentu mampu untuk memahami arti kehendak Yesus. Belum tentu. Jadi itulah yang saudaraku terkasih dalam, dan kita tahu akhirnya siapa? Salah seorang dari para rasul, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Ya. Padahal dia bersama Yesus. Tahu Yesus tapi belum tahu pikiran, hati, dan kehendak Yesus. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengenal, mengerti, memahami dengan benar, ya, tentang Yesus, pribadi Yesus. Yaitu kalau Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita, yang telah curahkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, membuat relasi kita dengan Yesus menjadi semakin dalam. Roh Kuduslah yang membuat para rasul menjadi mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Dia bukan hanya Yesus orang Nazaret, anak Maria, anak Yosef, tetapi dia adalah anak Allah. Dia adalah putra Allah. Dia adalah orang yang dicintai, dikasihi Allah, menjadi penyelamat dan penebus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, panggilan kita sebagai murid, sebagai rasul, harus sampai kepada pemahaman, harus sampai kepada anugerah bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah, putra Allah, penyelamat, penebusku pribadi, dan penebus umat manusia. Dan aku wajib mewartakan itu kepada orang lain. Disinilah saudaraku terkasih, pemahaman yang benar, anugerah yang benar, seperti katakanlah kita diurapi oleh Roh Kudus. Ya, diurapi. Ya. Roh itu sudah dicurahkan kepada kita, tapi roh itu menjadi hidup, menjadi berkuasa, menjadi nyata dalam diri kita. Kita diurapi oleh Allah. Kita dibaharui oleh Roh Allah. Kita dipanggil untuk mewartakan pengalamanku dengan Yesus itu kepada orang lain. Dan itu bisa kita lihat dalam diri para rasul ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dengan berani, dengan gagah berani, bahkan mati sekalipun. Dari ke-12 rasul, hanya satu rasul yang tidak mati sebagai martir, yaitu Yohanes, pengarang Injil. Yang lain mati sebagai rasul. Ya. Sebagai rasul dan sebagai martir. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, karena anugerah keberanian mereka untuk mewartakan Kristus kemanapun mereka berada. Maka mari saudaraku terkasih, bagaimana relasiku dengan Yesus itu? Ya, relasiku hanya sebagai majikan dan hamba, sahabat dengan Yesus, atau kekasih, atau sebagai anak dan bapa. Silakan cek masing-masing. Apakah sungguh-sungguh Yesus itu sungguh-sungguh menjadi Bapakku, menjadi sahabatku, menjadi kekasih hatiku dalam perjalanan hidup kita mewartakan Kristus. Dan apakah aku berani, sekali lagi, tanpa takut mewartakan Kristus
kepada siapapun, dimanapun, dan terlebih memberikan kesaksian hidupku kepada siapapun, apapun dengan berani. Semoga Anda adalah murid Yesus yang melepaskan, menyangkal diri untuk mengerti, memahami Yesus. Yudas Iskariot tidak cukup melepaskan jubah kepengemisannya seperti Bartimius, tidak cukup melepaskan egonya, tidak cukup melepaskan dirinya, dan dia memaksa untuk mengerti Yesus dari kacamatanya sendiri. Kita wajib melepaskan ego kita supaya kita bisa masuk, mengerti, memahami jiwa roh Kristus. Dan salah satu bentuk adalah pelepasan itu adalah ketika kita menderita. Apakah saya mau memaksakan diriku, pikiranku, hatiku, kehendakku kepada Kristus, atau membiarkan Kristus mengubah hidupku? Apakah aku melepaskan, menyangkal diriku, bertobat seperti memasuki hati Yesus? Semoga kita dipanggil untuk bertobat, melepaskan ego kita, dan memahami Yesus sebagai juru selamat, penebus, penyelamat kita. Tuhan memberkati Anda dan terus mendorong Anda untuk memasuki hati pikiran Yesus sendiri. Semoga Tuhan mengasihi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.